Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Herawati di channel Herawati Okta. Di video kali ini aku mau membahas soal TIU deret angka yang super mudah sekali ya teman-teman. Soal deret angka ini adalah salah satu soal yang paling aku sukai ketika aku tes CPNS 2019 teman-teman. Soal deret angka ini juga sering muncul pada setiap tes CPNS di setiap tahunnya. Soal ini pasti muncul ya teman-teman. Nah, ini dia beberapa soal deret angka. Ada beberapa model soal ya teman-teman. Jadi ada pola-polanya. Nah, biasanya soal deret angka ini polanya itu bisa ditambah, dikali, dikurang, dibagi, akar, pangkat, seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu ini bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, kita simak video berikut ini teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat soal nomor 1. Di sini ada angka 13927. Kalau kita lihat ini adalah angka kelipatan 3 ya teman-teman. Nah, ini 1 ke 3 lalu ke 9, tapi bukan kelipatan ketiga karena tidak ada angka 6 di situ teman-teman. Nah, ini dalam soal deret angka ini juga kita harus familiar atau mengenal dengan bilangan berpangkat teman-teman. Jadi kita bisa menyelesaikannya dengan cepat. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah pangkat 3 ya teman-teman. Jadi ini satu ini adalah 3 pangkat 0. Kemudian 3 adalah 3 pangkat 1. Kemudian 9 ini 3 pangkat 2. Kemudian 27 adalah 3 pangkat 3. Nah, kemudian di sini sudah pasti 3 pangkat 4 teman-teman. Nah, berapa 3 pangkat 4? 3 pangkat 4 adalah 81. Jawabannya yang E ya teman-teman. Nah, untuk soal nomor 1 ini teman-teman ada 2 cara teman-teman. Selain dari pangkat tadi, bisa juga kalau teman-teman mau mengerjakan dengan cara seperti ini. 1 ke 3 ini kan dikali 3. Kemudian 3 ke 9 juga dikali 3. 9 ke 27 juga dikali 3. Nah, otomatis ke sini juga dikali 3. Maka hasilnya tetap sama. 27 dikali 3 yaitu hasilnya 81. Jadi untuk deret angka ini teman-teman bisa menggunakan beberapa cara. Pokoknya gunakan cara yang teman-teman pahami, yang penting hasilnya tetap sama, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, untuk soal yang kedua ini ada angka 4, 9, 16, 25 titik-titik. Nah, ini dia bentuk bilangan pangkat teman-teman. 4, 9, 16, 25. Ini bentuk penguadratan ya teman-teman. Nah, kalau 4 ini adalah 2 pangkat 2, 9, 3 pangkat 2, 16, 4 pangkat 2, 25, 5 pangkat 2. Nah, berarti di sini adalah 6 pangkat 2 teman-teman. Karena tadi kan di sini 2, 3, 4, 5 kan selalu naik satu angka nih teman-teman. Berarti di sini juga naik satu angka jadi 6. 6 kuadrat. 6 kuadrat adalah berapa teman-teman? 6 kali 6, yaitu hasilnya adalah 36. Soal nomor 3, di sini ada 1, 3, 5, 7. Kalau kita lihat ini adalah bilangan apa teman-teman? Bilangan ganjil ya. 1, 3, 5, 7 ini adalah bilangan ganjil. Kalau kita urutkan bilangan ganjil itu kan ada 1, 3, 5, 7, 9, 11 ya teman-teman. Nah, berarti di sini 1, 3, 5, 7 berarti di sini adalah 9. Jawabannya adalah yang C, 9. Nah, tapi ada juga teman-teman caranya lagi. Kalau kita lihat 1 ke 3 ini adalah ditambah 2. Kemudian 3 ke 5 juga ditambah 2. 5 ke 7 juga ditambah 2.
Kemudian 7 ke sini ditambah 2 berarti 7 ditambah 2 adalah 9. Hasilnya sama. Jadi boleh dengan cara yang paling teman-teman suka. Kemudian kita lihat lagi soal nomor 4 teman-teman. Di sini kita lihat ada angka 99, 96, 93. Kita lihat dari 9 ini ke 9 ini kan sama, kemudian ke sini lagi sama teman-teman, berarti kelompok lagi ke sini ini juga sama, ini angka 9. Kemudian kita lihat yang bawah 9 ke 6 ini dikurang 3, kemudian 6 ke 3 ini dikurang 3 juga, otomatis ini ke maaf teman-teman, salah. Ini tadi ke sini ya teman-teman, 9-nya di sini, bukan di sini. Ini 3 ke sini dikurang 3 juga, jadi 0. Jawabannya adalah 9 dan 0. Kita lihat di pilihan ganda ada 9 dan 0? Ada. Berarti pilihan jawaban yang benar adalah yang C teman-teman. Kita lihat lagi soal nomor 5. Di sini ada angka lumayan besar, 1024, 512, 256, titik-titik 64, 32. Nah, kita lihat ini angkanya semakin lama semakin mengecil teman-teman. Ini bisa jadi ini dibagi teman-teman. Pembagian karena semakin lama semakin kecil, tapi mengurangnya cukup banyak ya teman-teman. Oke, kita lihat dari 1024 ke 512 ini agak sulit tapi teman-teman, kalau dari awal kita lihat dulu angka yang paling kecil di belakang. Lihat 32 ini kan separuh dari 64 ya teman-teman. Jadi artinya 64 dibagi 2. Kemudian ini 256 juga separuh dari 512, artinya 512 dibagi 256. Nah, jadi seperti ini teman-teman, berarti ini 1024 dibagi 2 hasilnya 512, kemudian dibagi 2 lagi hasilnya 256, kemudian kita bagi lagi dengan 2. 256 dibagi 2 hasilnya adalah 128 teman-teman. Kita lihat pilihan jawaban yang benar adalah yang A. Nah, untuk memastikan lagi kita lihat 128 ini dibagi 2 hasilnya adalah 64 teman-teman. Jadi jawabannya adalah benar. Kemudian kita lihat lagi soal nomor 6. Di sini ada angka 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan titik-titik. Nah, teman-teman kita lihat di sini ada dua angka kembar ya teman-teman, 1 dengan 1. Kemudian ada 2, 3, 5, 8, 13. Nah, kenapa kok hanya ada dua angka ini yang kembar? Nah, kalau kita lihat ini menggunakan pola Fibonacci, di mana suatu suku itu adalah hasil penambahan dari dua suku sebelumnya. Nah, artinya seperti ini teman-teman. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Kemudian 2 ditambah 3 hasilnya 5. 5 ditambah 8 hasilnya 13. Kemudian 13 ditambah 8 ditambah 13 itu hasilnya adalah berapa teman-teman? 21, seperti itu. Jadi kita ulangi teman-teman, ini ditambah ini hasilnya 2 ya. Kemudian 2 ditambah 3 hasilnya 5. 3 ditambah 5 hasilnya 8. Kemudian 5 ditambah 8 hasilnya 13. Kemudian 8 ditambah 13 hasilnya adalah 21. Jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Mudah ya teman-teman. Untuk soal
deret angka ini teman-teman harus banyak berlatih supaya terbiasa dengan model-model atau pola-pola dari deret angkanya, supaya nanti ketika teman-teman menghadapi soal dengan pola yang rumit, teman-teman sudah tahu bagaimana polanya. Walaupun angkanya ribuan, tapi nanti kalau teman-teman sudah paham dengan cara atau trik pola deret angka ini, akan mudah mengerjakannya. Untuk soal deret angka sendiri itu tidak sulit teman-teman. Di tahun 2019 kemarin aku mendapatkan 4 soal deret angka, jadi lumayan untuk menambah poin teman-teman, karena deret angka ini lumayan mudah untuk mengerjakannya. Sebagai latihan untuk teman-teman, silakan teman-teman kerjakan soal latihan ini. Apabila sudah mendapatkan jawabannya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar untuk mengetahui apakah jawaban teman-teman salah atau benar. Semakin banyak teman-teman berlatih, maka semakin besar peluang teman-teman untuk lulus CPNS 2021 dan mendapatkan NIP. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dalam menghadapi tes CPNS 2021. Semoga teman-teman lulus dalam seleksi CPNS 2021 dan bisa menjadi ASN dan mendapatkan NIP. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.